Video amatir merekam saat puluhan remaja melakukan aksi balap liar di jalur lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Aksi kebut-kebutan ini kerap dilakukan saat bulan Ramadan hingga meresahkan warga setempat dan para pengguna jalan. Puluhan remaja ini pun kocar-kacir saat kendaraan patroli Polsek Pasirian membubarkan aksi balap liar. Namun yang menjadi perhatian, salah seorang pelaku balap liar malah mengejek polisi dengan berjoget-joget di atas motor. Polisi akhirnya memberhentikan pelaku balap liar yang masih berusia belasan tahun itu untuk dimintai keterangan. Kamu mau sok nangis? Pelaku balap liar yang masih di bawah umur ini pun menangis saat diamankan petugas. Kami hanya melakukan upaya meminimalisir adanya anak-anak yang mau balap liar, sehingga kami hanya pelan untuk antisipasi gangguan ketertiban saja. Namun demikian ada anak yang 2 orang yang mau start, itu motornya di semacam nungging lah. Menurut keterangan anaknya, katanya motornya nggak mau jalan, katanya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari penampakan gambar, mereka memang kayaknya membuat kita jengkel. Usai diamankan, polisi menahan sepeda motor milik pelaku balap liar untuk menimbulkan efek jera. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Polisi gelar olah TKP untuk selidiki penyebab kebakaran gerbong di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sidang perdana kasus kekerasan seksual yang menyebabkan 1 tewas dengan terdakwa anak bos Prodia digelar hari ini. Selamat malam pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dianiaya seorang pria teman anaknya. Motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran cemburu dan sakit hati dihina anak korban. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah kondisi rumah Sri Budi Hartini yang tewas akibat ditikam teman anaknya sendiri saat berada di rumahnya. Korban tewas akibat luka parah yang dideritanya. Sementara pelaku berinisial THJ berhasil ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui motif pembunuhan adalah dendam pelaku kepada anak korban karena menghina pelaku mandul dan tidak bisa punya anak. Selain itu, pelaku juga cemburu terhadap anak korban yang sering bertemu dengan istri pelaku. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok. Dalam waktu 1x24 jam, dari Satreskrim Polres Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan dan sekaligus mengamankan pelaku. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Sidoarjo dan dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara korban telah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Gresik menggelar olah TKP terkait ditemukannya kerangka di dalam mobil polisi yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah Senin siang. Polisi juga memeriksa seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah.
Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan Inafis Polres Gresik lakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mengamankan lokasi tempat penemuan ditemukannya jasad yang tinggal rangka di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyelidikan serta memastikan seluruh bukti yang ada dapat dikumpulkan secara maksimal. Tim forensik juga melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, mengambil sampel untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan perkiraan waktu kematian. Propam Polres Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak internal dalam kasus ini. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Polsek Ujung Pangkah guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Sudah memasang garis polisi lain sehingga untuk mensterilkan TKP, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim medis dan forensik lapor dari Polda. Tadi pagi sudah melakukan olah TKP, mengambil sampel DNA untuk mengetahui identitas korban, dan kami juga sudah menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi-saksi. Jadi yang kami lakukan semuanya untuk mengungkap penemuan mayat yang ada. Komitmen kami agar kasus ini cepat. Sebelumnya, warga desa Banyu Urip digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan sewaktu menjabat sekitar 2 tahun. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran kereta di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung usaha untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inafis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan di awal itu gerbong dalam ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tim Inafis Polda Yogyakarta dan Puslap 4 Semarang menggelar olah TKP insiden 3 gerbong kereta terbakar di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Polisi menyebut masih dalami penyebab terbakarnya 3 gerbong tersebut. Tim Inafis Polda Yogyakarta bersama Puslap 4 selesai melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu sore. Seorang saksi yang diduga mengetahui kejadian ikut dihadirkan dalam olah TKP. Namun polisi belum pastikan penyebab kebakaran 3 gerbong kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Polisi menyebut masih mendalami penyebab kebakaran tersebut. Kami dari tim Inafis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan tim Lapor Semarang
telah melakukan pemeriksaan mengidentifikasi terkait adanya 3 gerbong yang terbakar di Stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi pemeriksaan sudah selesai, kemudian kita akan melakukan pendalaman untuk kegiatan pengungkapan terhadap peristiwa ini. Demikian. Akan ada rilis? Ya, setelah nanti kami lakukan pendalaman penyelidikan dan penyidikan, kami akan informasikan peristiwanya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede, Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter. Jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.
KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Yang memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? Lima tersangka. Lima tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera kita sampaikan gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK pemanggilan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dipotong mungkin sekitar setengahnya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia Arif Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan itu digelar tertutup. Terdakwa Arif Nugroho, Bayu Hartoyo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis Hakim juga menjelaskan sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas soal asusila. Sementara itu, usai sidang, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada dua terdakwa, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu, jadi tersangka kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang saya bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh, Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup, ya karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Bang, untuk esensi karena tadi kan kepada rekan-rekan media ditutup ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan secara berlebihan. Anda kembali di Anyus Malam pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani dokumen.
Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan.
dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PD Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lahirkan lebih banyak profesor, Indonesia dan Arab Saudi jajaki kerjasama antar kampus kedua negara. Kerjasama meliputi kolaborasi antar akademisi hingga berbagai proyek penelitian yang saling menguntungkan. Kerjasama ini disampaikan Mendikti-Saintek Bryan Yuliarto saat bertemu langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Faisal Abdullah H. Amodi. Pertemuan di Kedutaan Besar Arab Saudi di kawasan Kuningan, Jakarta ini membahas kolaborasi dan kerjasama di bidang pendidikan yang dapat memperkuat hubungan kedua negara. Rencana kerjasama antara lain proyek penelitian bersama dan kolaborasi antar akademisi. والتعاون موجود يعني وقائم ولكن اذا كانت هناك مبادرات نحن نرحب فيها المبادرات التي يعني تعزز وتقوي العلاقات في المجالات التعليميه والاكاديميه. Kedua negara akan kembali bertemu setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk merumuskan rencana konkret kerjasama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia membuka Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS Angkatan 53 di kantor KPI Pusat Jakarta Rabu siang. Kehadiran sekolah ini diharapkan bisa memberi pemahaman bagi insan penyiaran dan masyarakat terkait regulasi siaran di Indonesia. Sekolah P3SPS Angkatan 53 akan berlangsung sejak 12 hingga 15 Maret 2025 dengan tema mewujudkan siaran Ramadan yang berkualitas. Diikuti dengan 40 peserta, diharapkan sekolah P3SPS Angkatan 53 ini menjadi wadah pembinaan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung ekosistem penyiaran yang lebih baik. Selain itu, kehadiran para peserta dari berbagai elemen, mulai dari lembaga penyiaran ini hingga mahasiswa, juga penting agar masyarakat bisa memahami regulasi dan mengawasi isi penyiaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel Lintas Jaya 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Apel diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari pegawai instansi pemerintahan, Jakarta juga TNI Polri. Operasi Lintas Jaya digelar untuk menghadapi momen mudik Lebaran 2025. Apel diikuti oleh 1.470 peserta yang terdiri dari pegawai Pemprov Jakarta, Dinas Perhubungan, dan TNI Polri. Dalam apel ini, Gubernur Jakarta Pramono menyampaikan bahwa Jakarta akan mengubah orientasi penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan Jakarta, seperti kemacetan dan kualitas udara yang buruk.
Perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan yang bersifat sementara yakni tambal sulam dilakukan dari wilayah Sadang menuju jalur Pantura dan dari Tanjung Pura Karawang hingga sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan. Seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan. Dari Padang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Kemanakan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. PT KAI Persero akan memberlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif berbeda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memberlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik kepada para pengguna kereta api pada saat mudik Lebaran. Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif tuh. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya 100.000, bisnis itu 200.000, eksekutif 300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Jelang hadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapat amunisi baru. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Pengambilan sumpah ketiga pemain menjadi WNI dilakukan di Kedubes Italia Roma pada Senin kemarin. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kehadiran ketiga pemain memperkuat skuad Patrick Kluivert. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap Timnas Indonesia bisa menang atas Australia dan Bahrain di laga yang akan berlangsung pada akhir Maret nanti. Di laga sebelumnya, skuad Garuda menahan imbang Australia dan Bahrain. Ya, pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang sudah dilakukan PSSI dan ini sudah dilantik menjadi WNI, 3 pemain tambahan dan skuad sudah terbentuk. Saya rasa ini adalah penambahan kekuatan dan semoga ini bisa memperkuat kita bertemu Australia nantinya dan juga Bahrain. Terakhir kan kita sama Australia juga imbang. Harusnya sih dengan 3 kekuatan ini semoga bisa menang. Ya, kita berikan doa dan juga support moral yang paling penting untuk para pemain kita dari masyarakat Indonesia.
Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelopesi berkarir di Liga Eropa dan ketiganya jadi andalan di klubnya masing-masing. Diharapkan ketiganya bisa membantu timnas Indonesia menang untuk lolos ke tahap berikutnya Piala Dunia 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.